Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada suasana pagi yang cerah ini. Masih dalam suasana libur sekolah. Saya akan bercerita tentang kegiatan yang saya lakukan selama liburan, yaitu bercerita tentang bagaimana kita memanfaatkan pekarangan rumah kita yang mungkin sudah semen. Ini teman-teman atau sahabat, ini adalah semen, sudah semen lantainya. Ini di belakang rumah yang berukuran 2 meter dari tembok tetangga dengan dinding rumah. Ini jaraknya 2 meter. Nah, ini saya manfaatkan untuk menanam sayuran, yaitu ada batang keladi. Nah, bagaimana cara nanamnya padahal lantainya adalah sudah lantai semen. Nah, ini saya manfaatkan batu bata bekas. Batu bata saya susun jadi di semen supaya mudah membongkarnya. Jadi batu bata disusun kemudian diisi dengan tanah. Nah, ini tanaman keladinya. Nah, subur-subur. Kemudian di sini juga ada tanaman katu. Tanaman katu. Nah, ini juga sudah mulai tumbuh. Tanaman katu itu juga sama, disusun bata kemudian diisi dengan tanah dan ditanami dengan tanaman katu. Ini nempel di dinding rumah. Nah, kemudian ini juga ada keladi yang anak umbinya bisa dimakan. Nah, kemudian di sebelahnya itu juga ada kolam yang berisi dengan ikan gurami. Nah, untuk kali ini saya akan fokus pada bagaimana cara menanam tanaman apabila halaman kita itu sudah semuanya semen, tidak ada tanah lagi. Ini cara yang paling mudah adalah kita manfaatkan batu sisa bangunan rumah kita susun membentuk seperti kotak. Nah, setelah itu kita isi tanah. Pada waktu saya dulu mengisi tanah ada kesulitan dapat tanahnya dari mana. Nah, ini teman-teman, jadi saya manfaatkan kalau ada daun-daun pas saya menebang pohon itu saya cacah-cacah. Nah, saya kumpulkan di tempat yang tersusun dari batu bata juga. Nah, ini yang sudah saya kumpulkan dari nanam tempo hari, menebang pohon insulin, kemudian menebang pohon kelengkeng. Nah, ini daun-daun dan ranting-rantingnya saya cacah pakai pisau, kemudian saya kumpulkan. Nah, ini bermanfaat nanti untuk mengisi nih. Nah, kebetulan pagi ini saya akan mengisi kotak yang sudah ada tanaman katu tapi baru sedikit, memang saya tambah. Kemudian ini ada tanaman kangkung bekas. Untuk tanaman kangkung kayaknya kurang berhasil karena ini banyak ayam tetangga sehingga diinjak-injak. Nah, makanya ini saya akan beralih, tanaman kangkung saya ganti dengan tanaman katu, juga nanti ada tanaman keladi. Selain tanaman katu dan keladi, nanti saya tambah dulu tanahnya. Itu bisa dari tadi daun-daun, ranting-ranting yang sudah membusuk, nanti saya masukkan sini, ditambah juga dengan tanah dari yang ada di polybag. Itu ada beberapa di samping rumah, itu tanaman polybag yang sudah tidak produktif lagi seperti ini. Ini tempo hari adalah tanaman polybag yang saya tanami dengan bayam. Nah, ini kelihatannya tidak subur lagi. Nanti tanahnya saya ambil, kemudian saya tumpahkan ke dalam
ke dalam kotak susunan batu bata. Kemudian akan saya tanam katu dan keladi. Nah, keladi ini teman-teman saya senang sekali karena umbinya bisa dimakan, kemudian direbus ya, atau digoreng, kemudian daunnya dan batang daunnya itu bisa dibuat sayuran. Nah, ini gemuk-gemuk ini keladinya, dibuat di sayur, apalagi di sayur dengan kerang, enak sekali. Nah, ini jadi pagi ini saya akan membuat tanaman. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Inilah awalnya, jadi tanahnya itu setinggi satu batu bata, baru setinggi tanah yang lama yang ada tanaman kangkung dan tanaman katunya. Nah, pagi ini akan saya kerjakan. Nah, bagaimana nanti hasilnya kita lihat sama-sama. Nah, ini teman-teman sudah saya isi sampah yang sudah membusuk dari tempat penampungan sampah. Ini sudah saya pindahkan. Nah, ini sudah. Nah, ini teman-teman, cukup mudah, kita ambil saja, kita pilih yang halus. Nah, ini kita masukkan nah, sudah terisi. Nah, kemudian juga bisa dimanfaatkan yang tanaman-tanaman bekas, kita bisa taruh di bawahnya, biarlah nanti membusuk. Kemudian di atasnya kita masukkan tanah. Ini tadi, ini adalah yang sampah tadi yang sudah membusuk, sampah yang sudah membusuk. Kemudian di atas sampah kita kasih tanah dari sisa-sisa tanaman yang berada di polybag. Nah, ini sudah diisi tanah. Biasa dia satu lagi masukkan. Nah, kita ratakan. Nah, nih akhirnya di atasnya ada tanah. Nah, baru kemudian kita tanami dengan pohon batang katu. Nah, jadi kelebihan dari katu ini adalah enak untuk di sayur bening, kemudian dia tumbuh terus, sehingga kalau kita mau menyayurnya cukup kita memetik ujungnya saja atau tunasnya kita petik dan dia masih terus tumbuh. Nah, kemudian apabila ada yang sudah tinggi, ini bisa kita petik saja untuk kita tanam. Nah, jadilah tanaman katu di tempat penanaman yang terbuat dari susunan bata. Ini sangat praktis teman-teman ya, dibandingkan dengan menggunakan polybag. Nah, kalau menggunakan polybag ini kalau tidak terpakai lagi, terpaksa ini menjadi sampah, dan polybag ini susah diuraikan. Alangkah baiknya memang kita menggunakan, sebenarnya tempat menanam itu adalah ini batu bata yang disusun, kemudian diisi tanah. Atau kalau tidak bisa, tidak ada batu bata, mungkin bisa pakai ember-ember bekas. Itu mungkin lebih bermanfaat karena bisa berulang kali digunakan. Itu barangkali pagi ini kegiatan saya mau menyelesaikan penanaman keladi. Nanti saya ambil anak-anak keladi, saya pindahkan ke tempat ini, tapi diisi tanah dulu. Demikianlah kegiatan saya pagi hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.